Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Naira, hidupku berubah dalam semalam, bukan karena cinta, tapi karena keadaan yang memaksa. Ayahku terbaring lemah di rumah sakit dengan tagihan pengobatan yang terus menumpuk. Ibuku menangis setiap malam, mencari pinjaman kemana-mana tapi tak satu pun yang percaya pada keluarga kami yang nyaris bangkrut. Aku tahu kami sedang berada di ujung tanduk. Dan ketika pria itu datang, membawa setumpuk uang dan janji penyelamatan, semua orang menoleh padaku. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku satu-satunya yang bisa ditukar. Namanya Saif, pria Arab dengan wajah kaku dan sorot mata tajam. Ia datang bukan membawa cinta, tapi membawa keputusan. Aku akan lunasi semua utang keluargamu. Tapi Naira harus jadi istriku, malam ini juga. Secara siri, katanya, dengan bahasa Indonesia patah-patah yang terdengar lebih seperti perintah daripada permohonan. Aku tercekat, aku ingin menolak. Tapi bagaimana jika ayah meninggal? Bagaimana jika rumah kami disita? Air mata ibu jadi jawabannya. Maafkan ibu, nak, ini satu-satunya jalan, katanya sambil menggenggam tanganku. Akad nikah itu sunyi. Tak ada keramaian, tak ada sahabat yang bersorak bahagia. Hanya aku, Saif, saksi dari masjid, dan kesunyian yang menggantung di udara. Aku mengucap ijab kabul dengan suara bergetar. Tangisku jatuh diam-diam, bukan karena haru, tapi karena kehilangan. Aku kehilangan diriku sendiri. Sejak saat itu, aku bukan lagi Naira yang bebas memilih, tapi Naira yang telah dijual demi bertahan hidup. Dan tak seorang pun benar-benar peduli apakah hatiku ikut diserahkan atau tidak. Malam itu, setelah semua selesai, aku dibawa ke hotel mewah yang disewa Saif. Kamar besar itu terasa seperti penjara emas. Segalanya tampak mahal, megah, tapi tak ada yang bisa menenangkan hatiku yang porak-poranda. Aku duduk diam di sisi ranjang, mengenakan gaun tipis yang diberikan Saif. Aku bahkan tak bisa memilih bajuku sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Saif masuk, membawa segelas anggur dan tatapan yang membuatku ingin bersembunyi. Naira, katanya pelan, suaranya berat. Malam ini, aku ingin kau jadi milikku seutuhnya. Tidak hanya di atas kertas. Aku menunduk, tubuhku membeku. Aku ingin berteriak, ingin lari, ingin waktu berhenti. Tapi aku hanya bisa diam. Aku tahu, saat itu juga, aku tak punya kuasa lagi atas hidupku sendiri. Aku adalah istri yang harus menurut, harus tunduk, dan harus patuh, meski hatiku tak ikut dalam pernikahan itu. Dalam hati aku berdoa, semoga malam itu cepat berlalu. Semoga ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi aku tahu, mimpi buruk ini baru saja dimulai. Dan aku, seorang perempuan yang dulu bermimpi menikah karena cinta, harus menelan kenyataan bahwa kisah cintaku diawali dengan keterpaksaan dan air mata. Pagi itu, mentari tak terasa hangat. Naira terbangun dengan tubuh yang lelah dan mata yang sembab. Sepi menyelimuti kamar hotel yang luas itu, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Saif telah pergi sejak subuh, meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Aku harus ke Dubai untuk urusan bisnis. Kau tetaplah istriku, tunggulah aku kembali." Tak ada pelukan, tak ada ucapan sayang, hanya perintah dingin dan kepergian yang seolah memperjelas bahwa dirinya tak lebih dari barang titipan yang dibeli dengan tumpukan uang. Naira berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan, menatap dirinya sendiri. Wajah cantiknya terlihat asing. Di balik gaun satin yang menjuntai, ada luka yang tak terlihat. Ia menyentuh lehernya, lalu menyentuh dadanya. Perasaan malu, jijik, dan sesal bercampur dalam pikirannya. Ia teringat malam tadi, saat ia hanya bisa memalingkan wajah, menahan tangis, ketika Saif memaksanya menyatu. Ia merasa hancur, tubuhnya disentuh tanpa cinta, dan hatinya diremukkan tanpa ampun.
Hari-hari selanjutnya di villa itu terasa seperti penjara berselimut kemewahan. Saif hanya datang setiap 2 atau 3 hari, dan setiap kedatangannya selalu diakhiri dengan malam-malam yang dingin dan tanpa perasaan. Naira tidak pernah dipukul, tidak pernah dimaki, tapi luka yang ia rasakan lebih dalam dari itu. Ia mulai kehilangan dirinya. Hobi melukis yang dulu ia cintai kini tak lagi menarik. Ia tak pernah tertawa, ia hanya hidup, karena tidak punya pilihan. Suatu malam, setelah Saif kembali dari perjalanannya, ia duduk di balkon sambil merokok. Naira berdiri di ambang pintu, menatap punggung pria itu. "Saif, kenapa kau pilih aku? Kau bisa beli siapapun?" tanyanya lirih, suaranya gemetar. Saif menoleh sebentar, lalu membuang asapnya ke udara. "Karena kau terlihat rapuh, dan aku butuh sesuatu yang bisa kuatur," jawabnya datar. Hati Naira tercekat. Ia sadar, ia bukan dipilih karena dicinta, tapi karena lemah dan mudah dikendalikan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Malam itu, Naira menangis diam-diam di dalam selimut. Doanya panjang, penuh rintih. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hidup seperti ini akan terus berlanjut? Apakah Tuhan akan memberinya jalan keluar? Di dalam kesunyian, ia hanya berharap satu hal, semoga suatu hari nanti, ia bisa merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Bukan karena harta, bukan karena terpaksa, tapi cinta yang tumbuh karena hati. 3 minggu sudah berlalu sejak pernikahan itu. Hidup Naira terasa hampa. Siang hari ia habiskan dengan membaca buku tua dan memandangi langit dari balik jendela. Malam hari ia kembali menjadi bayangan di balik tubuh Saif yang dingin dan tak pernah menyebut namanya dengan lembut. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengguncang rutinitas kesepiannya. Saat hendak membeli obat untuk ibunya secara diam-diam di apotek terdekat, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia bernama Arfan, pegawai apotek yang kebetulan membantu saat Naira hampir pingsan karena kelelahan. Arfan berbeda, ia tidak tahu siapa Naira sebenarnya. Ia hanya melihat seorang wanita muda dengan mata sedih yang mencoba tersenyum walau jelas menyimpan banyak luka. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan saat memberikan air minum. Naira mengangguk, tapi air matanya justru jatuh tanpa bisa ia tahan. Momen itu, untuk pertama kalinya sejak ia menikah, seseorang bertanya tentang dirinya, bukan karena ingin menguasainya, tapi karena peduli. "Maaf, aku cuma lelah," jawab Naira lirih. Ia segera pergi, takut jika Saif tahu ia berbicara dengan pria lain. Hari-hari berikutnya, Naira mulai sering mencari alasan keluar sebentar. Ia tak pernah berani terlalu lama, tapi tiap kali bertemu Arfan, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Arfan tidak banyak bertanya, tapi selalu hadir dengan sikap hangat. Ia kadang menyelipkan selembar puisi kecil di kantong obat yang dibawanya. Naira menyimpannya diam-diam di bawah bantal, membaca berulang kali saat malam terasa terlalu berat. Tanpa sadar, kehadiran Arfan menjadi pelita kecil di lorong gelap hidupnya. Namun hidup tak semudah itu memberi ruang untuk bernapas. Suatu malam, Saif pulang lebih awal. Ia mencium aroma parfum asing di syal Naira, wangi yang tidak pernah ia berikan. Wajahnya mengeras. Ia menarik tangan Naira dan menatapnya tajam. "Kau pergi kemana tadi siang?" tanyanya dalam nada curiga. Naira gugup. Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu bagaimana. Saif menggebrak meja, membuat cangkir pecah. "Ingat, kau milikku. Tak ada pria lain yang boleh dekat denganmu, Naira." Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada bentakan. Ia tak hanya dikurung oleh pernikahan, tapi kini dibatasi oleh rasa cemburu dari pria yang tak pernah mencintainya. Malam itu, Naira kembali menangis dalam diam. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di hatinya tumbuh keberanian kecil, keinginan untuk membebaskan diri. Ia tahu ia sedang bermain api, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan properti. Dan itu membuatnya sadar, mungkin, tidak semua lelaki seperti Saif. Mungkin, masih ada cinta yang layak diperjuangkan, walau belum tahu bagaimana caranya. Hari-hari Naira semakin terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca.
Sejak kejadian malam itu, Saif menjadi lebih curiga dan keras. Ia memeriksa ponsel Naira setiap kali pulang, menanyai kemana saja ia pergi, dan bahkan mulai membatasi akses keluar villa. Naira hanya diizinkan keluar ditemani sopir, dan semua belanja keperluan rumah tangga diurus asisten. Dunia Naira menyempit, bahkan lebih sempit dari sebelumnya. Namun satu hal yang tak bisa dikendalikan Saif, perasaan di dalam hatinya. Dan perasaan itu kini mulai memberontak. Di balik jeruji tak kasat mata itu, Naira diam-diam menyimpan coretan-coretan puisi dari Arfan yang ia hafal di luar kepala. Tiap kata dari pria itu terasa seperti pelukan lembut yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Suatu sore, saat Saif sedang keluar kota, Naira nekat menyelipkan surat balasan di dalam kantong jaket yang ia bawa saat pura-pura mengantar obat ke yayasan panti. Surat itu hanya berisi kalimat singkat, "Terima kasih sudah menganggap aku ada." Ia tak tahu apakah Arfan akan membacanya, tapi untuk pertama kalinya, Naira merasa berani. Sayangnya, kebebasan kecil itu tak bertahan lama. Malam itu, Saif pulang lebih awal dari jadwal. Ia mendapati Naira di balkon, memegang secarik kertas puisi. Tatapan matanya langsung berubah jadi dingin. Ia merebut kertas itu dan membaca cepat. "Siapa Arfan?" tanyanya dengan suara menahan amarah. Naira mencoba tenang, tapi ia gemetar. "Hanya teman, dia tak tahu apa-apa." Tapi Saif tak percaya. Malam itu, Naira merasakan amarah suaminya dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Ia tak dipukul, tapi diancam. "Kalau kau berani mengkhianatiku, aku bisa buat keluargamu kembali hidup di neraka." Setelah Saif tertidur, Naira duduk diam di kamar mandi, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan hatinya nyaris runtuh. Tapi di tengah ketakutan itu, ada suara kecil di dalam dadanya yang mulai berbicara lebih keras, "Kau harus pergi. Jika tidak, kau akan mati pelan-pelan." Ia sadar, bukan hanya tubuhnya yang terkekang, tapi jiwanya mulai terkikis. Dan jika ia tetap di sana, ia akan kehilangan dirinya selamanya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena takut, tapi karena tekad yang mulai tumbuh. Naira mulai menyusun rencana. Ia tahu ini berbahaya, tapi jika cinta adalah tentang bertahan untuk orang lain, maka ia ingin mulai mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan jika harus pergi, ia harus melakukannya sebelum Saif benar-benar menghancurkan hidupnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, Naira menulis satu surat terakhir, bukan untuk Saif, bukan untuk keluarganya, tapi untuk Arfan. "Jika suatu hari aku pergi, tolong jangan cari aku. Tapi doakan aku menemukan jalan pulang." Malam itu hujan turun deras, membasahi jendela kamar Naira yang dingin dan sunyi. Ia berdiri di depan koper kecil yang telah ia siapkan diam-diam selama seminggu terakhir. Semua sudah ia rencanakan, saat Saif pergi ke bandara untuk urusan bisnis di luar negeri, ia akan kabur. Tidak membawa banyak, hanya beberapa lembar pakaian, uang tunai yang ia kumpulkan dari sisa belanja, dan surat terakhir yang ia tinggalkan di meja rias. Surat yang ditulis dengan tinta air mata, "Aku bukan milik siapa-siapa. Termasuk milikmu." Tangannya gemetar saat menutup koper, tapi hatinya bulat. Malam itu, ia tidak akan lagi menangis karena dipaksa hidup dalam ketakutan. Sopir yang biasa mengantarnya sudah diam-diam disuap agar pura-pura tak tahu. Begitu Saif menghilang di balik pintu keberangkatan bandara, Naira berlari ke arah taksi yang sudah menunggunya jauh dari pengawasan. Jantungnya berdetak kencang, seperti akan meledak. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak lagi ingin jadi perempuan yang hanya diam dan menunggu diselamatkan. Ia ingin menjadi perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Taksi melaju cepat meninggalkan villa mewah itu. Bersama setiap meter jalanan yang dilewati, seolah beban hidupnya ikut luruh perlahan. Namun Saif bukan lelaki yang bisa ditinggalkan tanpa jejak. Beberapa jam kemudian, ia menyadari surat itu di meja dan langsung menghubungi semua koneksi yang ia punya. Dalam sekejap, dunia Naira kembali dalam bahaya. Tapi tak seperti sebelumnya,
Naira sudah tidak sendiri. Ia tiba di kota kecil tempat Arfan tinggal, dan langsung menuju apotek. Arfan terkejut, melihat wajah pucat Naira di depan pintu dengan koper di tangan. "Tolong aku nggak tahu harus kemana," kata Naira dengan suara tercekat. Arfan tak bertanya banyak, ia hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu aman di sini." Beberapa hari Naira bersembunyi di kamar kontrakan sederhana milik sepupu Arfan. Mereka membuat rencana pindah kota dan mengganti identitas. Sementara itu, Saif terus mengirim pesan ancaman. "Kau pikir bisa lari dariku? Dunia ini kecil, Naira." Tapi Naira tak gentar, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia tahu hukum tak berpihak padanya, pernikahannya tidak tercatat, dan kekerasan yang ia alami tersembunyi rapi di balik dinding kemewahan. Tapi kali ini, ia punya suara. Ia punya saksi. Dan yang paling penting, ia punya keberanian untuk memilih jalan keluar, walau gelap dan tanpa jaminan. Di tengah malam yang hening, Naira menulis di buku catatannya, "Aku mungkin tak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memutuskan untuk tak tinggal di dalamnya." Ia memandangi wajah Arfan yang tertidur di sofa kecil di ruang tamu, kelelahan karena menjaganya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naira bisa tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah baik-baik saja, tapi karena ia tahu, ia telah memulai sesuatu yang besar, mencintai dirinya sendiri. Sudah sebulan Naira bersembunyi di kota kecil itu. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana, bangun pagi membantu di apotek milik Arfan, memasak sendiri, dan sesekali menulis puisi yang ia posting anonim di blog kecil. Tapi setiap malam, mimpi buruk terus menghampirinya. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggung, dan bayangan wajah Saif yang memaksanya untuk kembali. Luka itu masih nyata, meskipun tubuhnya bebas, jiwanya belum sepenuhnya pulih. Arfan tahu itu. Ia tak pernah memaksa, hanya setia menemani dari kejauhan, dengan kesabaran yang membuat Naira perlahan merasa aman. Namun kedamaian itu mulai retak ketika sepupu Arfan mengatakan bahwa ada pria asing bertanya-tanya tentang seorang wanita muda yang baru pindah ke daerah itu. Naira langsung pucat. "Itu pasti Saif," bisiknya. Ketakutan kembali merayap masuk, membungkus dadanya dengan sesak yang lama tak ia rasakan sejak kabur. Mereka bergegas menyusun rencana untuk pindah ke kota lain. Arfan bahkan rela menjual motornya demi menyewa rumah kecil yang lebih jauh dan tersembunyi. Tapi di tengah persiapan, Naira mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku harus lari? Pada suatu malam, saat Arfan tertidur di teras, Naira menatap langit penuh bintang. Ia merasa sangat kecil, sangat rapuh, tapi juga sangat hidup. Dalam hatinya muncul pergolakan, haruskah aku terus sembunyi, atau hadapi semuanya dan minta perlindungan hukum? Ia tahu, risikonya, pernikahan sirinya tak tercatat, dan Saif punya uang untuk menghilangkan semua bukti. Tapi ia juga tahu, jika terus lari, maka Saif akan selalu punya kuasa atas hidupnya. Dan saat itu pula, Naira mulai mempertimbangkan untuk melawan. Esok harinya, Naira memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghubungi seorang aktivis perempuan dari LSM yang ia temukan di internet, dan menceritakan seluruh kisahnya. Dari pernikahan siri, malam pertama yang menyakitkan, pengurungan, hingga upaya kabur. Suaranya gemetar saat berbicara lewat telepon, tapi ia merasa ringan. "Saya hanya ingin hidup tenang, dan berhenti bersembunyi," ucapnya. Pihak LSM menjanjikan perlindungan dan bantuan hukum. Untuk pertama kalinya, Naira merasa punya sekutu selain Arfan. Malam itu, Naira duduk di samping Arfan, menggenggam tangannya. "Kalau suatu hari aku harus pergi lagi, bukan untuk lari, tapi untuk memperjuangkan hidupku. Kamu akan tetap ada, kan?" tanyanya pelan. Arfan menoleh dan menjawab singkat, "Aku nggak akan kemana-mana." Dalam pelukan hangat itu, Naira akhirnya mengerti, bahwa cinta bukan tentang siapa yang memiliki, tapi siapa yang rela berdiri di sampingmu, meski seluruh dunia mengejarmu. Dan kini, ia siap menghadapi dunia, dengan kepala tegak dan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan.
Hari itu tiba lebih cepat dari yang Naira bayangkan. Lembaga Bantuan Perempuan mengatur pertemuan diam-diam dengan pengacara dan psikolog. Ia duduk di ruang kecil dengan pencahayaan redup, menggenggam erat buku catatan yang penuh coretan puisi dan ingatan pahit. Di hadapan pengacara, untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya dengan suara lantang, tanpa menangis, tanpa menyembunyikan rasa sakit. Aku tahu banyak yang akan menganggapku hanya wanita yang menyesal menikah karena uang. Tapi aku bukan korban yang harus diam, ucapnya tegas. Kalimat itu bergema, bukan hanya di ruangan itu, tapi juga di jiwanya sendiri. Tindakan hukum dimulai. Gugatan atas pemaksaan hubungan, pengancaman, hingga pemanfaatan kuasa untuk mengurung dan mengendalikan hidupnya disusun rapi. Meski pernikahan mereka tak tercatat secara resmi, tapi dengan bukti surat, pesan, dan rekam suara ancaman Saif yang diam-diam pernah direkam Naira, kasus itu mulai diproses. Namun seperti yang ia duga, Saif melawan dengan keras. Ia mengirim pengacara, uang, bahkan menyebarkan isu bahwa Naira hanya mencari perhatian. Nama Naira mulai dibicarakan media lokal, dicaci oleh sebagian, dibela oleh sebagian lainnya. Tapi kali ini, Naira tidak lari. Di tengah badai, Arfan tetap menjadi sandaran. Ia selalu duduk di pojok ruang tunggu sidang, selalu membawa sebotol air dan senyum yang menenangkan. "Kamu nggak sendiri," bisiknya setiap kali Naira mulai goyah. Walau tidak bisa membungkam semua mulut jahat di luar sana, Arfan mengajarkan bahwa cinta tak harus membela dengan pedang, kadang cukup dengan berdiri, dan tidak pergi. Keberadaan Arfan adalah penegas bahwa hidup Naira tak lagi hanya soal luka, tapi juga tentang keberanian untuk memulai ulang. Pada hari sidang terakhir, Naira berdiri di hadapan hakim dan berkata, "Saya tidak menyesal menikah dengan Saif, karena dari sanalah saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh ditukar dengan kenyamanan. Saya hanya ingin hidup saya kembali." Ruangan hening, tak sedikit yang meneteskan air mata. Bahkan hakim perempuan yang duduk di depan pun memejamkan mata sejenak, seperti ikut merasakan getirnya. Putusan belum final, tapi bagi Naira, ia sudah menang. Karena kali ini, bukan Saif yang menentukan hidupnya, tapi dirinya sendiri. Malamnya, Naira dan Arfan duduk di pinggir danau kecil dekat tempat tinggal mereka. Bintang-bintang menggantung di langit gelap, sama seperti harapan yang menggantung di hati Naira. Ia menoleh ke arah Arfan dan tersenyum. "Aku nggak tahu bagaimana masa depanku, tapi aku ingin menjalaninya tanpa lagi jadi bayangan dari diriku sendiri." Arfan mengangguk pelan. "Kita lewati bareng-bareng," jawabnya. Dan di bawah langit malam yang dulu menjadi saksi luka, Naira kini menulis bab baru, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit dan melawan. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang terakhir. Nama Naira perlahan menghilang dari berita, tapi luka dan kep dari masyarakat belum sepenuhnya lenyap. Di kota kecil tempatnya menetap bersama Arfan, ia mulai membangun hidup baru sebagai relawan untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia tidak menyangka, dari cerita pahit yang dulu ingin ia lupakan, justru muncul kekuatan untuk menyelamatkan orang lain. Namun, ada malam-malam tertentu ketika bayangan Saif masih muncul dalam mimpi buruknya, menghantam ketenangan yang sedang ia rajut sedikit demi sedikit. Suatu siang, Naira menerima sepucuk surat dari pengacara, pemberitahuan bahwa Saif resmi dideportasi karena pelanggaran visa dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diangkat ke ranah publik. Ia terdiam lama sambil memegang surat itu. Bukan karena senang atau puas, tapi karena tiba-tiba hatinya terasa hampa. Selama ini ia hidup dalam bayang-bayang ancaman, dan kini ketika bayangan itu sirna, justru muncul perasaan aneh, "Aku bebas, tapi apa aku sudah benar-benar sembuh?" Luka memang bisa mengering, tapi bekasnya tak mudah hilang. Arfan melihat perubahan itu. Suatu malam, ia membawakan selembar tiket seminar untuk penyintas kekerasan di kota besar. "Kamu harus bicara, Naira. Banyak perempuan di luar sana yang butuh mendengar kisahmu," katanya lembut. Naira menatap tiket itu, hatinya diliputi ketakutan sekaligus keberanian.
Ia pernah menjadi perempuan yang tak bisa berkata apa-apa, tapi kini dunia justru meminta suaranya. Setelah bergulat dengan batin semalaman, ia akhirnya berkata pelan, "Kalau aku bisa mengubah hidup satu perempuan saja, maka semua rasa sakitku dulu tak sia-sia." Di hadapan ratusan orang di seminar itu, Naira berdiri dengan suara yang sempat bergetar, lalu menguat seiring setiap kata yang ia ucapkan. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak meratapi takdirnya, hanya menyampaikan satu hal, seorang perempuan berhak memilih, berhak bersuara, dan berhak untuk sembuh. Di barisan paling depan, Arfan duduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah perempuan yang ia temui di apotek dulu, bukan lagi korban yang menangis diam-diam, tapi wanita tangguh yang memilih bangkit, bahkan ketika tubuhnya masih menyimpan nyeri dari masa lalu. Usai seminar, Naira berdiri sendiri di luar gedung, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Udara terasa tenang. Ada satu kalimat yang terus berputar di kepalanya, "Aku tak ingin membalas dunia dengan kebencian, tapi dengan keberanian." Ia menggenggam tangan Arfan yang datang menyusulnya dari belakang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Naira benar-benar percaya bahwa hidup yang hancur bisa disusun ulang, dan cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, bisa tumbuh bahkan dari tanah yang pernah retak. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu menyesakkan kini berubah menjadi kekuatan. Naira tidak lagi hidup dalam ketakutan, bukan karena semua masalah lenyap, tapi karena ia tak lagi membiarkan dirinya dikendalikan oleh masa lalu. Ia mulai menulis buku, berisi kisah-kisah perempuan yang pernah terluka namun memilih untuk bangkit. Dari tulisannya, banyak yang merasa tidak sendirian. Ia mengubah penderitaan menjadi pesan, menjadikan trauma sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang nyaris padam. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman kota, seorang gadis remaja menghampirinya. "Kak Naira, terima kasih, karena kisah kakak, aku berani keluar dari hubungan yang menyakitkan." Gadis itu lalu memeluknya singkat, sebelum pergi. Naira menatapnya pergi dengan mata berkaca. Ia tahu, hidupnya dulu tidak sia-sia. Luka yang ia kira akan membunuhnya, justru menjadi alasan bagi orang lain untuk memilih hidup. Ia tak lagi menyesali malam pertamanya yang pahit, karena dari malam gelap itulah ia mulai belajar menyusun fajar. Di sampingnya, Arfan tetap setia. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai sahabat, pendengar, dan kelak, jika takdir mengizinkan, pendamping hidup yang sungguh ia pilih dengan hatinya sendiri. Mereka tak terburu-buru. Mereka tahu, cinta yang sesungguhnya tumbuh bukan dari keterpaksaan atau kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk saling melihat luka dan tetap memilih bertahan. Dan dalam pelukan hangat Arfan, Naira tahu, akhirnya ia pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirinya sendiri. Kini, Naira hidup dengan tenang. Ia tidak sempurna, dan dunia belum sepenuhnya ramah, tapi ia berdiri tegak. Ia menjadi simbol bahwa perempuan bukan sekadar objek untuk dimiliki. Perempuan adalah cahaya, yang bila redup, tak boleh dipadamkan, tapi diselamatkan. Dan cahaya itulah yang kini menyala terang dalam hati Naira, menyinari jalan untuk banyak perempuan lainnya yang pernah merasa hancur. Terima kasih kepada semua penonton YouTube yang telah menyaksikan kisah Naira, dari luka menjadi cahaya, sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa di balik setiap air mata, ada kekuatan yang menunggu untuk bangkit. Kepada siapapun yang sedang terluka, terjebak, atau merasa tidak berdaya, percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk dihargai, dan kamu punya hak untuk melawan jika dunia berlaku tidak adil. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang, dan menjadi suara bagi mereka yang selama ini memilih diam. Kami doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keteguhan hati, dan cinta yang tidak menyakiti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kalian semua.